Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih sangat menarik membincangkan tentang kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sebenarnya apa penyebab dari kebakaran sehingga menyebabkan kebakaran yang begitu meluas? Kalau kita lihat data tulisan Pak Dahlan Iskan tadi pagi ini bahwa pada tahun lalu terjadi kebakaran sebanyak 8.024 kali, dan yang lebih parah adalah pada tahun 2020 terdapat 9.600 kali kebakaran terjadi di hutan Los Angeles. Tetapi entah kenapa tahun ini kebakarannya begitu dahsyat, ya. Tidak hanya hutannya atau titik-titiknya, tetapi melanda apa namanya, kota-kota dan rumah-rumah mewah milik para artis terkenal yang tentu harganya tidak sekedar 300 juta, 500 juta, tapi bisa sampai miliar triliun gitu ya. Sampai miliar sampai triliun. Karena memang pusatnya para artis terletak di Los Angeles. Tapi yang menarik adalah saya kemarin coba-coba untuk buka di Twitter, menjadi X ya sekarang ini. Seseorang menyatakan bahwa penyebab kebakaran ini tidak sekedar angin Santa Ana, ya, angin Santa Ana menjadi sekarang ini menjadi tertuduh bahwa Santa Ana ini adalah penyebab dari kebakaran yang melanda hampir seluruh kota di Los Angeles ini. Eh, tetapi begitu, ada orang yang kemudian menarik sebuah fenomena kesimpulan bahwa penyebab kebakaran ini tidak sekedar Santa Ana, tetapi juga ada tornadonya. Nah, ini tentang tornado api, ya. Khususnya tornado api ini dibahas di berbagai media. Saya lihat film-filmnya juga menyebar luas, tornado api ya yang melanda di Los Angeles ini. Tetapi pertanyaannya, apakah memang ada tornado api ini? Ya, apakah ada memang tornado api ini? Ternyata para ilmuwan baru menemukan terjadinya tornado api, terutama pada saat tahun 2012 di Australia. Ada fenomena tornado api, dan ini kemudian difoto dan dianalisis oleh para ilmuwan. Apa sebenarnya fenomena ini, yakni tornado api ini? Dan kemudian baru terjadi di Los Angeles ini, terjadi lagi yakni tornado api yang menjadi penyebab apa namanya, kebakaran yang begitu meluas karena ada tornado api ini. Nah, orang yang saya kutip ini ternyata kemudian menyatakan bahwa ternyata di dalam Al-Quran pun ada keterangan tentang tornado api. Ya kan, tornado api. Loh, benarkah? Gitu kan. Saya kemudian coba melacak. Apakah benar ada tornado api? Orang di Twitter itu menyebut bahwa di surat Al-Baqarah ayat 266 itu terdapat ayat yang membahas tentang tornado api. Ayatnya berbunyi, Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nahilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu durriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fakhtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatil la'allakum tatafakkarun. Ya, bahasa yang dipakai adalah i'sarun fihi narun. Jadi kemudian saya coba untuk melacak sebenarnya tafsirnya itu apa sih di surat ini.
Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ayat ini sebenarnya konteksnya adalah ada Kanjeng Nabi itu hendak berperang dan ketika berperang itu membutuhkan dana. Maka Nabi mengajak kepada semua elemen yang ada di Madinah waktu itu untuk patungan membiayai perang ini. Dan orang munafik pun ikut, orang-orang munafik itu ikut membiayai perang ini. Tetapi yang membedakan adalah orang munafik itu selalu mungkin-mungkin tentang pemberian ini, tentang infaknya, tentang dana yang diberikan kepada Rasulullah ini selalu diungkit-ungkit, dengan selalu diungkit-ungkit. Nah, ungkit-ungkitnya terhadap amaliyahnya inilah yang kemudian dikritik di dalam Al-Quran. Nah, tetapi kritik di dalam Al-Quran itu menarik kalau kita lihat ayat ini, yakni menggunakan perumpamaan-perumpamaan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan logika orang Madinah. Kalau kalau ayat diturunkan kepada orang Mekah, maka yang diturunkan adalah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan adalah perumpamaan tentang saudagar, tentang tijarah, tentang perdagangan. Tetapi karena konteksnya orang Madinah itu adalah orang pertanian yang menanam kurma, menanam anggur, menanam buah-buahan, maka perumpamaan yang dipakai Al-Quran itu adalah tentang tentang hal itu, tentang dunia perkebunan gitu ya. Ya, diibaratkan seperti orang yang punya kurma, punya kebun kurma, punya kebun anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ada juga kebun buah-buahan, tetapi orang yang memilikinya itu tua dan anaknya masih kecil-kecil. Tentu kebun yang begitu bagusnya itu, ya, bagusnya itu ya tidak akan ada keberlanjutannya karena dia tidak memiliki generasi yang siap untuk merawatnya karena masih kecil-kecil, belum siap. Terlebih lagi, kemudian datanglah yang dinamakan dengan tornado, ya, angin yang membawa api. Nah, ini menarik. Biasanya tornado kan angin gitu kan ya. Tidak ada tornado yang membawa api, tetapi ini diterapkan dengan menggunakan bahasa i'sarun fihi narun. Ya, i'sarun fihi narun, yakni angin yang membawa api. Tapi pertanyaan saya, apakah di zaman Nabi sudah pernah ada fenomena tornado api? Sepertinya para mufasir belum begitu banyak membahas tentang i'sarun fihi narun dalam konteks sosiologinya ya, dalam konteks fenomena alam di sana apakah memang ada ataukah tidak. Biasanya kalau kita lihat tornado itu terjadi di Amerika, kalau di Arab Saudi, di Saudi, di Timur Tengah atau pada zaman Nabi, sudahkah ada tornado? Apalagi tornado api. Mudah-mudahan saya tercerahkan.